Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Slamet Haryono selaku fasilitator, yang saya hormati Bapak Subandi selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik kucing supervisi akademik bersama rekan saya Bu Siti Fatimah. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan awal dari tahap supervisi akademik, yaitu tahap pra-observasi. Berikut adalah kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi Bu Suliani. Bu Siti sedang sibuk apa tidak Bu? Tidak Bu Suliani, kebetulan anak-anak waktunya olahraga. Baik Bu, saya boleh minta waktunya sebentar? Ya, bisa Bu. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu. Nah, jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Siti. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Siti nanti dalam meningkatkan kompetensi Bu Siti yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nah, jadi di sini Bu Siti akan bercerita. Nah, kita ngobrol santai saja. Nah, di kegiatan pra-observasi ini yang saya lakukan adalah untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Siti dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita lakukan di tahap observasi. Nah, dari bincang-bincang kita hari ini, apa yang Bu Siti harapkan? Yang saya harapkan dari perbincangan kita bisa saling tukar pendapat, saling tukar pengalaman dari Bu Suliani ataupun sebaliknya. Saya juga mengharapkan saran dari Bu Suliani untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik. Baik Bu, itu yang Bu Siti harapkan. Kita sharing informasi terkait pembelajaran yang akan Bu Siti lakukan besok. Nah, semoga saya bisa membantu ya Bu. Nah, semoga Bu Siti juga tidak merasa terbebani atas kegiatan observasi ini. Begitu ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu Siti ini besok mengambil materi apa Bu? Besok saya akan melakukan pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema literasi keuangan, materi bertukar dan membayar. Baik Bu, pembelajaran bahasa Indonesia, tema literasi keuangan, materi bertukar dan membayar. Nah, apa tujuan pembelajaran yang telah Bu Siti susun? Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan menceritakan kembali isi teks, peserta didik dapat menyebutkan ide pokok dan ide pendukung pada teks dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan berkreasi, peserta didik mempunyai kreasi untuk membuat celengan dari bahan bekas yang berada di sekitar lingkungan peserta didik. Yang ketiga, melalui kegiatan berkreasi dengan membuat celengan, peserta didik dapat menulis teks prosedur dengan baik. Yang keempat, melalui kegiatan menulis teks prosedur, peserta didik dapat menulis kalimat dengan baik sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baik Bu, tujuan pembelajarannya sangat jelas. Di sini Bu Siti sudah pasti menyiapkan beberapa persiapan untuk kegiatan pembelajaran yang akan Bu Siti lakukan besok. Nah, kira-kira apa saja persiapan yang sudah Bu Siti lakukan sampai saat ini? Persiapan untuk pembelajaran besok, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, baik itu modul ajar maupun media, LKPD, dan lembar evaluasi. Jadi sangat lengkap sekali ya Bu persiapannya. Nah, terkait pembelajaran yang Bu Siti lakukan besok, ini apakah ada materi yang Bu Siti ini mengalami kesulitan dalam menyampaikannya atau ada siswa yang sulit memahami materi? Ada apa tidak Bu? Ada Bu. Dalam pembelajaran menulis teks prosedur, dalam hal ini kemampuan anak tidak sama. Ada yang mudah menerima penjelasan dan sebaliknya. Ada yang sulit sehingga siswa susah dalam menangkap pembelajaran menulis teks prosedur tersebut. Berarti yang Bu Siti sampaikan ini tadi karena kesiapan belajar siswa ya Bu?
Nah, terkait dengan kesiapan belajar tersebut, nah tentunya Bu Siti punya strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Bu Siti terapkan terkait dengan menulis teks prosedur tadi ya. Nah, bisakah Bu Siti ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Bu Siti lakukan besok? Kemampuan murid-murid saya beragam. Tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan media pembelajaran yang beragam pula Bu Suliani. Untuk memfasilitasi siswa dari yang kemampuannya cepat atau lambat, di sini saya akan menggunakan media pembelajaran berupa gambar. Saya juga menyiapkan video, benda konkret. Kemudian saya menyiapkan lembar kerja dengan saya buat per kelompok. Siswa yang lebih cepat atau lebih paham pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, saya berikan lembar kerja yang lebih menantang. Untuk siswa-siswa yang kemampuannya kurang, saya buatkan LKPD. LKPD-nya yang mudah atau simple. Seperti itu Bu Suliani. Bagus sekali ya Bu. Jadi Bu Siti sudah sangat siap terkait alat peraga yang akan digunakan. Ini menyesuaikan juga dengan kebutuhan siswa. Nah, ini berarti Bu Siti juga memunculkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Nah, jadi ketika ada siswa yang kesulitan dan membutuhkan bantuan, ini dalam menjelaskan tentang materi pembelajaran, ini kira-kira bantuan seperti apa yang akan Bu Siti berikan? Untuk membantu anak-anak yang masih kesulitan, yang saya lakukan adalah mengarahkan dan menjelaskan kembali tentang teks prosedur. Ya. Bagus sekali Bu. Jadi Bu Siti sudah ada pandangan. Nah, untuk merencanakan pembelajaran ini sedetail mungkin. Nah, dari yang saya lihat tadi terkait dengan apa yang Bu Siti siapkan, ya ini sepertinya masih ada beberapa yang masih kurang. Nah, kira-kira apa Bu? Ini masih dalam proses semua Bu Suliani, baik dari perangkatnya maupun medianya. Sudah saya kerjakan tapi belum selesai. Oh, baik-baik. Ya, berarti Bu Siti ini kapan mulai mengerjakannya? Mulai melengkapi perangkat tadi. Ya, setelah ini akan saya kerjakan. Nah, Bu Siti memerlukan bantuan siapa? Guru-guru lain atau Bu Suliani sendiri kalau bersedia membantu saya akan sangat terima kasih sekali. Ya, insya Allah Bu nanti akan saya bantu. Nah, apabila nanti Bu Siti membutuhkan alat peraga yang masih kurang, ini saya ada beberapa di rumah. Nah, nanti akan saya bawa. Nah, Bu Siti sudah menceritakan ini bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Siti lakukan, bagaimana persiapannya, tentunya dari proses pembelajaran ini dari Bu Siti sendiri ya. Ini ada beberapa kompetensi yang Bu Siti kembangkan. Nah, terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang saya sampaikan di awal, nah mengenai tentang pengembangan Bu Siti dari kegiatan supervisi ini, coba Bu Siti sampaikan kira-kira nanti yang bisa saya bantu ini terkait dengan area pengembangan apa. Nah, Bu Siti ingin meningkatkan apa? Ya, di sini saya ingin meningkatkan tentang area pengembangan kompetensi saya. Bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak-anak dengan lebih jelas supaya anak dapat menangkap dengan mudah dan tertanam dalam siswa itu. Sangat lama Bu ya. Biasanya pembelajaran yang menarik dan menggunakan benda konkret bisa membantu membuat pembelajaran lebih bermakna. Kemudian dalam pengembangan diri sosial emosional karena keberagaman siswa, karakter siswa, karena pembelajaran bahasa Indonesia sangat ditakuti ya Bu, ditakuti oleh siswa dan ada anak yang beranggapan bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia itu sulit. Nah, di sini kadang membuat emosional saya naik turun. Di sini saya ingin belajar mengembangkan kemampuan sosial emosional saya, mengontrol emosi saya. Baik Bu, jadi yang saya tangkap di sini Bu Siti ingin mengembangkan kemampuan mengajar ya,
Jadi kemampuan guru dalam hal pedagogik, profesional seperti itu. Nah, yang kedua, Bu Siti juga ingin mengembangkan keterampilan atau kompetensi kepribadian sosial emosional dalam menghadapi keberagaman karakter siswa. Nah, memang betul, kadang itu kita terpancing emosinya apabila ada siswa yang sudah diterangkan tapi tidak paham-paham. Ya, oke, bagus Bu. Nah, Bu Siti nanti akan coba saya bantu dalam tahap observasi dan pasca observasi. Nah, terkait dengan kompetensi yang ditingkatkan, ini pasti ada strategi dari Bu Siti. Nah, ini bagaimana strategi dari dalam diri Bu Siti dalam mencapai kompetensi itu. Nah, coba bisa Bu Siti jelaskan? Ya, strateginya saya berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya jauh lebih baik dan lebih lengkap dari biasanya, dan dengan menggunakan media benda konkret agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Ya. Terkait LKPD yang Bu Siti sampaikan di awal, nah mengenai perbedaan LKPD bagaimana Bu? Iya Bu Suliani, di sini saya akan menyiapkan lembar kerja yang saya sebutkan, baik itu yang menantang ataupun yang mudah untuk siswa yang cenderung kurang. Di sini juga saya belajar untuk mengontrol emosional saya dengan membuat kelompok berdasarkan kesiapan belajar siswa. Nah, betul sekali Bu. Dari yang Bu Siti sampaikan, saya menggarisbawahi terutama cara kita untuk mengontrol emosi. Jadi memang siswa itu mempunyai karakter dan kemampuan yang berbeda. Nah, jadi bagus sekali Bu. Bu Siti sudah menerapkan strategi yang tepat, yaitu membedakan antara tugas yang akan diberikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten, yaitu dalam bahan ajarnya yang berbeda. Kemudian ada diferensiasi proses dengan melakukan pengelompokan tadi, dan yang terakhir adalah diferensiasi produk ya, dengan pembedaan tadi. Bagus sekali Bu Siti. Insya Allah nanti saya akan membantu Bu Siti dalam rangkaian supervisi akademik ini. Nah, di kegiatan observasi sudah berjalan lancar. Semua yang Bu Siti Fatimah rencanakan, kemudian setelah itu kita nanti akan melakukan kegiatan observasi. Selesainya kita akan mengobrol kembali ya Bu ya, mengenai apa yang belum terlaksana, apa yang sudah, kemudian rencana pengembangan diri Bu Siti untuk jangka panjangnya bagaimana dari kegiatan ini. Nah, untuk pelaksanaannya kira-kira kapan Bu? Insya Allah besok Bu. Baik, insya Allah besok kita akan melaksanakan observasi. Baik Bu, terima kasih dan semoga tidak ada halangan suatu apapun sehingga besok kita bisa bertemu di kegiatan observasi. Amin. Terima kasih Bu Suliani. Sama-sama Bu Siti. Demikian kegiatan praktik kucing supervisi akademik di tahap pra-observasi dengan rekan saya Ibu Siti Fatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba guru mau tanya kabar kalian hari ini bagaimana? Baik, Bu. Ada yang tidak masuk? Lengkap, Bu. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo dipimpin untuk berdoa. Bagaimana perasaan kalian setelah
pembelajaran tadi? Baik, Bu. Bagaimana yang lain? Kok diam? Yang lain? Senang. Iya, senang. Coba ya. Jadi untuk PR hari ini ya, nanti dikerjakan di rumah. Kalian menghias celengan yang telah kalian buat tadi supaya lebih bagus dan lebih menarik. Untuk pembelajaran kali ini kita akhiri dengan membaca doa. Ayo bisa dipimpin. Siap. Sebelumnya Pak, perkenalkan ini Bu Siti Fatimah, rekan sejawat saya, dan Bu Siti Fatimah perkenalkan ini Pak Subandi, pengajar praktik saya. Nah, terkait dengan kegiatan kemarin dalam rangka praktek supervisi akademik, ini kita memasuki tahapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sibuk tidak Ibu? Alhamdulillah tidak Bu, saya tidak ada pekerjaan hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sitiani? Alhamdulillah baik Bu Siti. Kok serius amat ini, ada apa? Begini loh Bu, saya ada sedikit permasalahan yang saya hadapi dan sampai saat ini masih bingung untuk mencari solusinya. Saya ingin sharing dengan Ibu, apakah Ibu Suliani ada waktu? Baik Bu Siti, saya punya banyak waktu luang untuk Bu Siti, untuk kita saling berdiskusi. Nah, sepertinya masalahnya ini agak rumit Bu Siti. Jadi sebelumnya saya ingin tahu, ini Bu Siti apa sih yang Ibu harapkan dari diskusi kita? Tujuan yang Bu Siti harapkan ini seperti apa? Tujuan yang ingin saya harapkan, semoga apa yang nanti kita diskusikan ini menemukan jalan keluar terhadap masalah yang saya hadapi ini. Ya, baik Bu Siti. Di sini nanti sambil saya catat ya Bu ya tentang permasalahan yang Bu Siti alami supaya saya tahu poin-poin penting dalam permasalahan ini. Nah, ada lagi Bu Siti. Selain yang Bu Siti harapkan solusi tadi, mungkin ada harapan dari diskusi kita hari ini? Yang saya harapkan mudah-mudahan dari solusi permasalahan ini saya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran saya agar kedepannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, baik Bu Siti. Apakah yang menjadi permasalahan Ibu? Coba ceritakan. Yang sedang Bu Siti rasakan, mungkin saya bisa membantu. Begini Bu Suliani, saya tadi menemui masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang menulis teks prosedur. Kelihatannya siswa saya kurang semangat dan kurang aktif Bu dalam pembelajaran yang saya berikan. Jadi saya merasa kurang nyaman. Jadi kondisi seperti itu yang membuat Bu Siti kurang nyaman dalam pembelajaran tadi. Ya. Ya. Kemudian ini kira-kira kapan Bu Siti akan melaksanakan langkah-langkah yang sudah Bu Siti buat tadi? Besok Bu, pada waktu pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Dari gagasan yang Bu Siti sampaikan, saya setuju. Sudah bagus itu Bu. Bu Siti sudah mengetahui penyebabnya dan punya solusinya. Nah, ini kalau kita sekarang bicara komitmen, nah kira-kira komitmen seperti apa yang Bu Siti lakukan untuk menjalankan semua rencana yang Ibu sampaikan tadi? Komitmen saya ke depannya sudah tentu mengoreksi diri agar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagaimana caranya agar pembelajaran lebih menarik, efektif, menyenangkan agar siswa saya tidak bosan. Alhamdulillah, komitmennya luar biasa sekali Bu Siti. Dan Bu Siti juga mempunyai rencana pembelajaran yang menarik. Nah, tapi kira-kira kalau komitmen ini lupa dilaksanakan, kira-kira siapa yang bertanggung jawab untuk mengingatkan Bu Siti? Kalau saya lupa, yang mengingatkan sudah jelas dari teman sejawat Bu. Terima kasih loh Bu karena mendengarkan masalah saya. Ya, sama-sama Bu. Nah, ini lagi Bu, menurut Bu Siti, kira-kira apa yang Bu Siti dapatkan dari hasil diskusi kita? Apa ya Bu? Mungkin sebuah solusi dari pembelajaran yang saya alami. Ya Bu, saya sependapat dengan Bu Siti. Intinya,
sebagai guru itu kita harus memaksimalkan potensi yang ada di diri kita ya Bu ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, Bu Siti tadi sudah menemukan solusi dan permasalahan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Siti sekarang? Apakah sudah lega? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sedikit lega karena dari masalah yang saya alami, Ibu sudah memancing bagaimana caranya memecahkan masalah itu sendiri. Jadi saya sudah mendapat solusinya. Saya sangat senang bisa sharing dengan Bu Suliani kedepannya supaya saya menjadi guru yang lebih baik lagi. Ya, tetap semangat Bu. Saya juga berterima kasih kepada Bu Siti, karena dari Bu Siti saya banyak belajar untuk bisa mengembangkan potensi diri. Terima kasih Ibu karena memberikan arahan kepada saya bagaimana seharusnya yang saya lakukan untuk pembelajaran ini. Sama-sama Bu Siti, kita tetap berkolaborasi agar kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Nah, sebagai guru, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan pendidikan karakter itu yang lebih utama. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.